Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat berjumpa untuk membahas inklusi sosial dalam Islam. Pertama-tama saya sampaikan bahwa inklusi sosial bisa diberi dua pengertian. Yang pertama, inklusi sosial sebagai kondisi yang kita jalani. Yang inklusi sosial dalam pengertian ini adalah kondisi ketika semua individu dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan kehidupan bersama sebagai warga masyarakat, yang keterlibatan semua individu dan kelompok masyarakat ini tidak hanya sekedar sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Sehingga dalam inklusi sosial yang kita jalani, itu semua individu bisa berperan sebagai subjek dalam ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, dan lain-lain. Dalam ekonomi misalnya, dengan inklusi sosial, maka seluruh individu dan komunitas kelompok masyarakat bisa menjadi subjek yang bergerak dalam bidang ekonomi, termasuk dalam bidang produksi, menghasilkan barang dan jasa untuk berkontribusi menyejahterakan masyarakat. Sehingga semua individu kelompok, misalnya Jogja itu khas gudeg, itu bisa berkontribusi memproduksi gudeg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, ingin mengkonsumsi gudeg. Batik, seluruh komunitas individu bisa berkontribusi untuk memproduksi batik sebagai kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan batik. Terus yang kemudian yang kedua, inklusi sosial juga bisa dimaknai sebagai gerakan. Yang gerakan inklusi sosial itu adalah merengkuh semua individu, semua kelompok masyarakat yang selama ini dianggap tidak ada atau diinklusi, disisihkan. Dan ketika direngkuh, maka kemudian mereka dapat terlibat secara aktif, juga sebagai subjek, tidak hanya sekedar sebagai objek, dalam kegiatan-kegiatan yang kita jalani. Yang inklusi sosial ini sudah menjadi gerakan sejak tahun 90-an. Dan sebagai gerakan ini merupakan kelanjutan dari penghargaan hak asasi manusia, yang dalam HAM itu semua warga masyarakat diterima, diakui sebagai manusia yang penuh, yang memiliki hak-hak. Yang awal itu adalah hak-hak sipil, hak-hak sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, sebagai warga dunia. Terus kemudian itu ada hak-hak komunitas, sehingga komunitas-komunitas itu perlu dilindungi, sehingga jangan sampai itu dunia itu mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh, misalnya yang dialami oleh masyarakat aborigin di Australia, yang masyarakat aborigin itu sudah musnah. Ini jangan sampai
Kemudian ada komunitas yang musnah, diantaranya karena perkembangan modernitas yang negara harus melakukan modernisasi. Yang di Indonesia itu kan ada komunitas yang mereka itu ya, masih hidup terpencil di pedalaman. Ini ya, dengan pembangunan yang dilakukan Indonesia, jangan sampai kemudian mereka itu musnah. Seperti suku anak dalam, itu jangan sampai kemudian musnah. Bahkan ini ya, bahkan ini bisa jadi masyarakat yang sekarang itu eksis dan jumlahnya itu dominan, jangan sampai kemudian mengalami musnah. Ini karena masyarakat itu sendiri tidak bisa merespon terhadap perkembangan modernitas yang terjadi. Ini jangan sampai lah ya. Ini sekarang ini eranya adalah masyarakat industri dengan generasi industri 4.0. Yang dalam masyarakat industri itu produksi dengan menggunakan tenaga mesin, dan mesinnya sekarang itu sudah menggunakan kecerdasan digital. Yang ini kan perkembangan dari mesin uap, terus kemudian perkembangan dengan mesin itu menggunakan listrik, terus mesin menggunakan internet. Nah ini sudah keempat ini. Lah umat Islam itu hidup di zaman industri generasi 4.0, tapi kebanyakan masa menjadi masyarakat agraris yang produksinya itu dengan menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Sehingga umat Islam ini sekarang ini menjadi umat yang aswara safilin, terendah di antara terendah dalam peradaban produksinya. Ada yang menghitung sehari semalam umat Islam itu menggunakan 150 item produk industri. Mulai bangun tidur ke kamar mandi, kita di kamar mandi gosok gigi, pakai sikat gigi, atau pakai tangan saja. Kalau pakai sikat gigi produknya siapa? Sikat gigi pakai odol, pasta gigi. Itu odolnya produk siapa? Sekarang saya kira nggak ada ya. Saya itu mengenal gosok gigi, pakai sikat gigi, pakai odol, itu saya kelas 5 SD. Tahun 60, tahun 70-an. Tahun 70-an awal. Ketika itu saya gosok gigi itu apa? Bata merah, saya gosok-gosokkan ke batu, terus kemudian bata merah yang sudah lembut saya gunakan untuk gosok gigi. Maka kalau lapisan gigi saya, lapisan emilnya rusak, itu karena saya dulu gosok giginya pakai itu. Nah ini umat Islam kalau tidak bisa bertransformasi menjadi masyarakat industri, tetap menjadi masyarakat agraris, maka umat Islam itu nanti bisa menjadi the next aborigin. Aborigin yang musnah. Dan ini sudah barang tentu jangan sampai umat Islam itu ya menjadi masyarakat yang musnah karena tidak bisa produksi. Ini itu ketika sudah menjadi gerakan merengkuh tadi itu, maka kemudian jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai yang hidup di belakang, tapi sama-sama berada di depan untuk berkontribusi dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, sebagai bangsa, bahkan kemudian sebagai umat manusia. Yang inklusi sosial dalam pengertian kondisi maupun sebagai gerakan sosial, ini kalau dihubungkan dengan Islam, itu adalah Islam itu sendiri, gitu lah. Bukan sebagai sesuatu yang asing. Jangan karena ini gerakan inklusi sosial ini berasal dari Barat, awalnya di Swedia, karena dari Barat, itu dari Barat itu agenda dari Barat untuk merusak Islam. Tidak, karena inklusi sosial dalam pengertian tadi itu, ya, kalau kita itu
perhatian pada ajaran-ajaran agama kita, Islam itu sendiri. Jadi Islam itu sudah secara jelas sejak awal, ini luar biasa. Dan ini bisa dilihat sebagai kemukjizatan Al-Quran kalau dilihat dari isinya. Al-Quran itu turun pada awal abad ke-7 Masehi. Pernyataannya sudah luar biasa. Sudah menyatakan kesatuan umat manusia. Dan pernyataan kesatuannya pun itu luar biasa. Di Al-Baqarah 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu menjadi satu bangsa. Dan ungkapannya itu dengan menggunakan kana. Kana ini maknanya lil istimrar, untuk menyatakan selalu bahwa menurut ajaran Al-Quran, manusia itu selalu menjadi satu bangsa, yaitu bangsa manusia. Apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun mazhab agamanya, apapun bahasanya, itu sebagai satu bangsa manusia, bukan sebagai bangsa yang lain. Sehingga sejak zaman Nabi Adam dulu sampai hari kiamat, Al-Quran ini menegaskan manusia itu sebagai satu bangsa. Ungkapan yang kedua lebih jelas lagi dalam surat Yunus, wa ma kanan nasu illa ummatan wahidah. Manusia itu tiada lain, hanyalah merupakan satu bangsa. Ini dalam bahasa Arab, pola kalimatnya, ini pola kalimat menyatakan pembatasan. Pembatasannya menggunakan nafyu istithna, menafikan, terus kemudian mengecualikan. Menafikannya, wama kanan nasu, manusia itu tiada lain. Istihna illa ummatan wahidah, kecuali sebagai satu bangsa. Ungkapan pembatasan dengan nafyu istihna ini untuk menegaskan bahwa kualitas yang diakui adalah manusia sebagai satu bangsa. Kalau ada ajaran, ada ideologi terhadap ajaran dalam Islam yang didasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tapi kok tidak menegaskan kesatuan manusia sebagai bangsa, maka ajaran ideologi itu tidak sesuai dengan Al-Quran yang mengakui kualitas manusia itu hanyalah satu bangsa. Tidak ada kualitas yang lain. Terus kemudian Islam ini dalam hadis Nabi, Nabi menyadarkannya itu ketika Haji Wada, gitu. Yang an-nasu sudah terkenal ini. Saya di Sanawiyah sudah diajari ini. An-nasu sawasiyatun ka asnanil misti. Manusia itu sama seperti gigi sisir. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas bangsa non-Arab. Juga ada wala li ahmaro atau abyado ala aswada. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit putih, atau dalam riwayat disebutkan kulit merah. Kalau kulit merah ini orang berkulit putih dalam panas, maka kemudian kelihatan berkulit merah. Orang yang berkulit putih atau berkulit merah tidak punya kelebihan atas orang yang berkulit hitam, dan orang yang berkulit hitam pun tidak punya kelebihan atas bangsa yang berkulit putih atau berkulit hitam. Ini sehingga ya, ini persamaan manusia ini ditegaskan. Nabi menegaskannya dalam Haji Wada yang dihadiri puluhan ribu umat Islam. Sehingga ini sabda Nabi ini menjadi deklarasi hak asasi manusia yang pertama dalam sejarah.
Jadi Nabi mendeklarasikan manusia itu sama, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun rasnya. Terus kemudian dalam surat Al-Isra, kalau saya nggak salah ayat 70 juga ditegaskan, walaqad karramna bani Adam. Kami benar-benar telah memuliakan Bani Adam. Bani Adam keturunan Adam, yang ketika manusia disebut Bani Adam, ini untuk menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sejarah. Yang makhluk sejarah itu hidup dalam sepanjang sejarah, sehingga manusia dalam sepanjang sejarahnya dari Adam sampai nanti hari kiamat itu menjadi makhluk yang dimuliakan Tuhan, bukan dihinakan Tuhan, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang mulia. Terus kemudian sebagai makhluk sejarah, manusia itu juga memiliki kesadaran waktu, yang dengan kesadaran waktunya itu ada orientasi waktunya. Orientasi waktu itu bisa orientasi waktu ke masa dahulu, orientasi waktu ke masa sekarang, dan orientasi waktu ke masa yang akan datang. Dan Quran itu jelas banget, supaya umat Islam itu memiliki orientasi waktu ke masa depan. Ayatnya dalam surat Al-Hasr, wal tangzur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaknya diri, manusia disebut sebagai diri. Diri itu adalah aku yang hadir. Manusia itu harus menghadirkan dirinya dalam kehidupan ini, dan ketika menghasilkan diri sebagai makhluk sejarah, sebagai Bani Adam yang memiliki orientasi waktu. Dan orientasi waktu yang dianjurkan itu adalah orientasi waktu ke masa depan. Dalam hubungannya dengan inklusi sosial ini, ketika dulu inklusi sosial itu belum ada, terus sekarang dikampanyekan, maka kemudian seharusnya timbul kesadaran bahwa umat Islam ke depan harus mewujudkan inklusi sosial, baik sebagai kondisi maupun sebagai gerakan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan perwujudan inklusi sosial yang diwujudkan, yang kita jalani sekarang ini. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.